Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada hari ini kita dapat ketemu kembali, bersua kembali. Baik, pada hari ini pertemuan kita adalah meeting ke-6. Today we will talk about translation. Hari ini kita akan belajar tentang menerjemahkan. Karena menerjemahkan sangat penting bagi Bapak Ibu, khususnya ketika pembuatan tesis. Di dalam tesis itu ada abstrak, di mana tahap awalnya abstraknya berbahasa Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena itulah pada hari ini kita akan mempelajari translation dalam bahasa Inggris. Ada beberapa tahap nanti yang akan kita pelajari untuk mempermudah Bapak Ibu nantinya dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Baik, langsung saja saya share materi kita pada hari ini. Today we will learn about how to translate, especially translate from English to Indonesia. Nanti kita akan belajar mentranslate bagaimana mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Okay, next, the first. This is the meaning about what is translation exactly. Ada beberapa pendapat dari expert that talk about what is translation exactly. There are so many experts that talk about this one. Nah, penerjemah itu adalah sebenarnya pekerjaan yang sangat menjanjikan. Bagi kami orang-orang bahasa Inggris, kalau kami fokus kepada untuk translation, menerjemahkan, itu pendanaannya lumayan besar, atau fee yang akan diperoleh seorang penerjemah itu sangat besar. Apalagi kalau penerjemah itu memiliki sertifikat bukti bahwasanya dia sudah lulus dalam mengikuti beberapa program khusus tentang penerjemahan. Nah, biasanya yang paling legal itu sertifikat yang dari Singapura. Itu ada dia ada ujian khusus seperti TOEFL. Nah, nanti ada sertifikatnya. Nah, apabila seseorang sudah mendapat sertifikat tentang translation, maka dia punya poin tersendiri dan mendapat pembayaran yang sesuai dengan standar yang ada. Oke, itu tentang penerjemahan. Baik, di sini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri, bisa membaca sendiri the meaning of translation. But the main point is translation itu adalah bagaimana bahasa sumber itu ketika kita terjemahkan ke bahasa sasaran, di mana maknanya tidak jauh berbeda antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Nah, bahasa sumber misalnya bahasa Inggris, kemudian kita mencoba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka maknanya tidak boleh terlalu jauh. Nah, tentu ada beberapa syarat agar makna daripada bahasa sumber ke bahasa sasaran itu tersampaikan dengan baik. Baik. Di sini ada beberapa pendapat dari ahlinya, baik itu dari Nida, kemudian ada Larsen, dan ada juga Garrett. Nah, dilihat pada Garrett itu the main point adalah bahwasanya kegiatan merumuskan kembali teks tulis bahasa sumber dan bahasa teks tulis bahasa sasaran. Jadi bahasa sumber dan bahasa sasaran, bahasa sumber Inggris, kemudian bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Kalau kita ingin menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, next. Ini adalah jenis penerjemahan. Ada beberapa type dari translation itu sendiri. Ada penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, lisan tulisan, tulis insight, ini biasa digunakan seorang interpreter. Kemudian juga ada bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Oke, hal yang menarik di sini misalnya subtitle film, yaitu menerjemahkan lisan tulis. Dan ini merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Apabila kita sudah mendapat kontrak di stasiun televisi, itu sudah pembiayaannya lumayan besar untuk satu film saja. Jadi kalau Bapak Ibu suka sering nonton film di Trans TV, maka di sana sering sekali ada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, itu namanya subtitle film. Subtitle film. Atau misalnya ibu-ibu yang suka film drama drakor, drama Korea, maka di situ biasanya ada terjemahannya. Nah, perbedaannya adalah pada film biasa bahasa yang digunakan bahasa informal. Karena memang bahasa komunikasi itu tidak terikat oleh EYD. Nah, tetapi berbeda dengan bahasa tulis yang nanti akan teman-teman pelajari, karena nanti teman-teman tentu membaca artikel-artikel dalam bahasa Inggris yang akan dituangkan di dalam tesis teman-teman.
Nah, nanti juga kalau abstrak tesisnya juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Berbeda dengan bahasa film yang itu menggunakan bahasa informal. Kemudian psych interpreting itu biasanya digunakan oleh para presiden, para pejabat yang sedang melakukan kegiatan luar negeri. Jadi jika mereka membutuhkan penerjemah, maka di sini adalah adanya fungsi daripada psych interpreting. Kemudian bahasa isyarat untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Okay, this is the types of translation. And then how about the technique of translation itself? Jadi sebenarnya ada 18 teknik translation. Tetapi untuk hari ini atau untuk kelas teman-teman kita tidak mempelajarinya sampai 18 teknik. Ini khusus untuk teman-teman yang background-nya bahasa Inggris atau sastra Inggris, mereka harus menguasai 18 teknik. Tapi bagi teman-teman yang background-nya bukan bahasa Inggris, ada beberapa teknik yang harus teman-teman kuasai agar teman-teman ketika menerjemahkan abstraknya nanti itu tidak mengalami kesulitan. Hal yang terpoin adalah ketika menerjemahkan sebuah abstrak tesis, maka hal yang harus teman-teman perhatikan adalah karena tesis itu merupakan hasil sebuah penelitian atau sesuatu yang sudah teman-teman teliti, maka tesis yang digunakan pada abstrak itu haruslah past tense. Nah, ini yang kebanyakan sering karena copy paste di mbah Google sehingga tidak lagi terperhatikan grammarnya. Jadi tesisnya harus diperhatikan dia berbentuk past tense. Oke, the first is adaptation. Nah, teknik adaptasi ini dilakukan dengan mengganti unsur-unsur kata atau budaya yang ada dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, teman-teman perhatikan. Nanti explanation-nya bisa teman-teman baca sendiri. The example of this one, white as snow, seputih kapas. Nah, misalnya kita ingin menerjemahkan sebuah novel. Kemudian di dalam novel bahasa Inggris itu ada menceritakan white as snow, seputih kapas. Seputih salju, right? Nah, karena di Indonesia nggak pernah turun salju, kecuali di daerah Irian Jaya, jadi kita menebak-nebak kira-kira seputih salju itu seputih apa ya kalau yang ada di budaya kita. Nah, sehingga kita sebagai penerjemah kita mempunyai hak untuk mencari padanan katanya. Oke, jadi seputih salju bisa kita padankan dengan seputih kapas. Jadi kita boleh mengubah suatu kalimat dengan mencari padanannya pada budaya bahasa sasaran selagi maknanya tidak berubah. Maknanya sama-sama putih. Oke. Nah, walaupun sebenarnya pada zaman sekarang ini orang sudah bisa menebak seputih salju itu seperti apa karena bisa lihat di YouTube, di media lainnya sudah bisa terlihat. Tetapi di sini karena pembaca daripada novel itu bukan hanya untuk kalangan tertentu atau kalangan yang hidup di perkotaan, tetapi juga untuk level-level yang di bawah, maka sebagai penulis kita punya hak untuk mencari padanan yang pas. Jadi seputih salju kita cari dengan padanan seputih kapas. That's the meaning of adaptation. Oke, bagaimana dengan teknik borrowing teknik? Nah, borrowing teknik ini artinya borrowing itu pinjaman. Jadi ada beberapa kata yang dipinjam. Nah, peminjaman itu sendiri, borrowing itu ada 2 poin. Pure borrowing and then naturalized borrowing. Oke, pure borrowing itu artinya tanpa penyesuaian, peminjaman yang sudah dinaturalisasi. Sedangkan naturalized borrowing dengan artinya ada penyesuaian pelafalan. Oke. This is the example, the pure one. Contoh the pure one misalnya hard disk, mixer, itu artinya kata-katanya itu seperti itulah dalam bahasa Inggrisnya. Tidak kita ubah ke dalam mengubah huruf di dalamnya yang kita sesuaikan dengan bahasa sasaran. Jadi pure borrowing itu artinya meminjam kata dari bahasa asal itu seperti itu bentuknya, tidak ada perubahan. Berbeda dengan naturalized borrowing. Jadi adanya naturalisasi. Misalnya computer. Computer itu huruf C berubah menjadi K, komputer. Oke. Information jadi informasi. Jadi huruf T berubah menjadi S. Jadi adanya perubahan. Oke.
Let's differentiate tentang pure borrowing and naturalized borrowing. Oke. Ketiga, itu teknik kompensasi. Nah, teknik penerjemahan ini dilakukan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks yang terjemahan. Misal, you see that. You can let your imagination go wild. Jadi di sini Anda bisa membiarkan khayalan mengembara sejauh mungkin. Kompensasi ini artinya kita tidak bisa menerjemahkan secara literal apa adanya. Jadi harus kita sedikit poles. Kalau secara literal itu terjemah bahasa Inggrisnya, kamu dapat let your imagination, membiarkan imajinasimu menjadi liar. Jadi kalau sebagai penerjemah, mungkin kalau bagi orang Indonesia, membiarkan imajinasi kita menjadi liar, itu udah berarti persepsinya udah negatif. Berarti mikirkan yang ke kiri. Tetapi mungkin sebagai penerjemah kita juga harus tahu novel ini membahas tentang apa. Kalau novel ini bukan menyatakan berimajinasi go wild, itu berimajinasi liar yang entah kemana entah, maka kita bisa menariknya menjadi membiarkan khayalan mengembara sejauh mungkin. Mengembara sejauh mungkin berarti meaningnya tidak akan jauh beda dengan imagination go wild. Jadi itu kompensasi. Kemudian teknik description. Nah, pada teknik ini penerjemahan dengan menggantikan sebuah istilah atau ungkapan dengan deskripsi bukti dan fungsi. Example like this. Green room, ruangan hijau. Tetapi green room di sini kalau di stasiun televisi, maka green room itu artinya bukan ruangan hijau atau ruangan nyaman, ruangan penuh dengan tumbuh-tumbuhan. No. Green room di sini artinya adalah ruangan tunggu para artis sebelum mereka tampil. Bukan waiting room. Waiting room juga bisa. Waiting room sama ruang tunggu, right? Di bandara juga waiting room. Tetapi khusus untuk di stasiun televisi namanya bukan waiting room, tapi green room. Ini namanya teknik deskripsi, menggantikan istilah. Kemudian aplikasi linguistik. Nah, aplikasi linguistik ini dengan menambahkan unsur-unsur linguistik dalam bahasa sasaran. Teknik ini wajib diterapkan pada pengalih bahasa konsekutif dan sulih suara. The example like this. The David you are clapping is you. Patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. The David you are clapping is you. Jadi ada penambahan unsurnya ketika kita menerjemahkan. Kalau kita menerjemahkan sesuai dengan katanya, David you are sculpting, yang kamu pahat itu adalah kamu. Nah, kamu pahat berarti ketika menerjemahkan kita mulai menambah patung David. Ini kan langsung aja David, the David you are sculpting itu. David yang kamu pahat adalah kamu. Tapi kita memoleskannya menjadi patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Dan itu akan lebih nyaman ketika kita sebagai pembaca, memang berterima kalimatnya. Berbeda dengan kalau kita menerjemahkan David yang kamu pahat adalah diri kamu sendiri. Itu akan membuat orang sedikit bertanya-tanya apa maksudnya. Walaupun sebenarnya kita memahami apa maksudnya, tetapi bahasanya it's not so nice to hear that. Jadi bahasanya is not so nice, tidak terlalu nyaman. Kemudian teknik yang keenam, penerjemahan harfiah. Ini secara harfiah. Coba contohnya bisa kita lihat, killing two birds with one stone. Berarti teknik dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata. Ini one by one berarti penerjemahan harfiah. Killing two birds with one stone. Membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi kita menerjemahkannya apa adanya. Dia pergi ke sekolah. She goes to school. Ini berarti masuk ke penerjemahan harfiah. And then modulation. Modulation adalah teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengubah sudut pandang atau fokus atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. The example of this one is nobody doesn't like it. Nobody doesn't like it. Sedangkan bahasa sumbernya semua orang menyukainya. Nah, kalau kita perhatikan nobody doesn't like it, artinya tidak semua orang tidak suka. Tidak semua orang doesn't like it. Tidak semua orang tidak suka berarti
semua orang menyukainya. Nah, itu maknanya. Sehingga di sini kita berusaha modulasi itu mengubah sudut pandang. Sudut pandang kita, misal sudut pandang kita terhadap si A itu kayaknya minus. Lalu kita berusaha memandang si A itu menjadi positif. Nah, sehingga dari kata nobody doesn't like it, tidak seorang pun yang tidak suka, berarti artinya semua orang suka. Sama dengan nobody doesn't like chocolate, tidak seorang pun yang tidak suka coklat. It means that artinya everyone atau all of the person in that school like coklat. Semua orang menyukai coklat. Nah, ini artinya modulasi. Kemudian nomor 8 partikularisasi, particularization teknik. Nah, teknik di sini artinya teknik merupakan kebalikan dari teknik generalize. Kebalikan dari teknik generalisasi. Contoh bahasa sumbernya air transportation. Nah, dalam kita bahasa pesawat. Oke. Jadi di sini penerjemah menggunakan istilah yang lebih konkret, lebih spesifik atau presisi. Jadi air transportation bukanlah transportasi udara. Kalau kita terjemahkan kan air transportation itu transportasi udara. Transportasi udara itu pastilah pesawat. Nah, tetapi ketika kita tahu, oh ini nih transportasi udara itu akan membahas pesawat, ya udah langsung straight to the point, lebih spesifik, langsung pesawat. Tidak usah kita buat transportasi udara. Dia menggunakan transportasi udara untuk ke Jakarta. Langsung saja dia menggunakan pesawat untuk pergi ke Jakarta. Oke, itu yang nama dengan teknik particularization. Oke, next reduce, 9 teknik. Reduce, teknik yang diterapkan dengan menghilangkan secara parsial karena kehilangan tersebut dianggap tidak menimbulkan distorsi makna. The example like this. Jadi ketika kita menghilangkan beberapa kata, maka maknanya tidak akan berubah. Jadi tidak terjadi distorsi makna. The example, the President of SBY, the President of Republic of Indonesia took leave in order to campaign for his party. Oke, SBY mengambil cuti agar dapat berkampanye untuk partainya. Nah, coba teman-teman perhatikan. SBY, the President of Republic of Indonesia, took leave in order to campaign for his party. Kalau ini kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka all of the people in Indonesia knows who is SBY. Semua orang di Indonesia pasti tahu SBY itu siapa. Dan itu tidak perlu lagi dipertegas dengan the President of Republic of Indonesia. Oke, jadi langsung aja kita terjemahkan SBY mengambil cuti agar bla bla bla. Karena dari kata the President of Republic of Indonesia itu udah satu phrase, satu clause yang menekankan SBY. Karena di mana-mana orang tahu SBY itu zaman dulu ya, SBY itu ya iya Presiden Indonesia. Jadi kalau kata itu kita hilangkan, kata clause-nya dihilangkan, the President of the Republic of Indonesia itu kita hilangkan, itu tidak akan mengubah makna, tetap kata SBY. Oke, ini yang namanya reduksi teknik. Reduksi teknik. Oke, ini langkah dalam melakukan penerjemahan. Adanya bahasa sumber, kemudian bahasa sasaran. Nah, di dalam tata tersebut harus adanya pengetahuan kebahasaan. It means that kalau kita ingin jadi penerjemah, maka kita harus memahami tentang bahasa sumber dan bahasa sasaran. Atau kita memahami struktur-struktur aturan-aturan dalam bahasa tersebut. Oke, nanti di sini ada pengetahuan tematis dan pengetahuan fusi. Kemudian juga ada kemampuan kebahasaan, situasi komunikasi, dan sintesis. Ini adalah tahap-tahap yang harus yang terjadi dari bahasa sumber, kemudian sampai ke citra mental, kemudian dari citra mental sampai ke bahasa sasaran. Nah, ini tahap-tahap yang dilalui. Teman-teman bisa perdalam, bisa membacanya lagi. Kemudian ini tekniknya juga hampir sama dengan gambar sebelumnya. Adanya source language text dengan target language text. Hanya bedanya kalau di source language itu bahasa sumber, target language itu bahasa sasaran. Dia menggambarkannya bagai dua belah sisi ya. Dua belah sisi, satu analisis, satu restructuring. Tapi sebenarnya komponen ini saling berhubungan.
Oke, next langkah alih sandi. Ini hampir sama dengan tadi. Hanya di sini penekanannya ada pencarian pendanaan, upaya memahami. Nah, di sini upaya memahami apa maksudnya? Bahwasannya ketika teman-teman ingin menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, setidaknya teman-teman bisa memahami budaya dari bahasa Inggris tersebut. Karena ketika kita ingin menerjemahkan sebuah novel, karena novel itu terkait dengan budaya, ada beberapa budaya yang mungkin tidak ada di budaya Indonesia. Sehingga itu harus kita ketahui agar ketika kata-kata yang terkait dengan budaya tersebut muncul, kita masih mampu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, next. Ini tahapan penerjemahan. Nah, tahapan dalam menerjemahkan pertama ini sebelumnya ya. Pertama memahami gramatika teks sumber, memahami pesanan terjemahan, memahami teks sumber. Ya, ini yang based on what I said just now seperti yang saya paparkan sebelumnya, bahwasannya ketika kita akan melakukan terjemahan, minimal kita memahami bahasa sasar sumbernya. Minimal kita memahami bahasa Inggris, tesisnya bagaimana, sehingga ketika diterjemahkan akan sampai kepada pembaca. Kemudian siapa pembacanya, terjemahannya itu, kalau memang anak-anak mungkin menggunakan beberapa kosakata anak-anak, kalau dewasa pun juga menggunakan beberapa kosakata. Nah, ini tahapan penerjemahan. Kemudian tahapan penerjemahan setelah terjadi draft, misalnya draftnya sudah ada nih, maka menerjemahkan paragraf demi paragraf, mengecek pengalihan informasi dalam setiap paragraf, kemudian melengkapi informasi dalam teks terjemahan jika kurang. Oke, ini adalah tahap ketika seseorang itu ingin menerjemahkan dari satu sumber ke sumber yang lain. Jadi harus ada berkas-berkas yang mereka persiapkan. Oke, kemudian tahap kedua yaitu membandingkan teks sumber dengan teks sasaran. Jadi setelah kita melakukan terjemahan, tahap yang kita lakukan itu namanya adalah restructuring. Nah, restructuring ini artinya menyusun kembali. Artinya ketika sudah kita melakukan terjemahan, kita baca ulang hasil terjemahan itu. Kira-kira nyambung tidak? Kira-kira enak nggak kata-kata yang kita buat tersebut? Kira-kira nanti pembaca paham nggak dengan apa yang kita sampaikan? Nah, ini yang harus dilakukan seorang penerjemah ketika dia sudah melakukan terjemahan. Kemudian menghaluskan terjemahan, mungkin penambahan beberapa kata seperti di antara, yang, akan, dan sebagainya. Itu bisa saja. Kemudian kalau kita masih ragu, kita bisa menggunakan Thesaurus Indonesia. Artinya kita menggunakan kamus bahasa Indonesia. Kira-kira bahasa ini baku nggak ya? Yang ini baku nggak? Nah, kalau itu meragukan, kita tinggal membuka kamus bahasa Indonesia. Oke, next. Tahapan selanjutnya yaitu membaca kembali terjemahan, mengoreksi kesalahan cek, menggunakan PUB. Anda PUB ini sama dengan seperti kamus elektronik. Itu kemudian menyerahkan terjemahan pada pemesanan. Oke, bertanggung jawab agar mengalih pesan betul dan berterima. Bertanggung jawab agar pengalihan pesan betul dan berterima. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ketika kita menerjemahkan sesuatu, baik itu novel maupun artikel. Oke, this one. Oke, terakhir file ini. Baik, ini adalah contoh tugas yang akan teman-teman kerjakan. Pertama, teman-teman melakukan terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, ini contohnya, the most complicated stress is determined by human behavior. The most itu berarti artinya itu paling. Jadi teman-teman dalam menganalisis seperti ini juga dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian gunakan anak panah. Dia mengarah kemana? The most itu artinya paling, kemudian complicated itu rumit. Oke, kemudian stress is determined, berarti stress determined itu artinya ditentukan. By itu oleh, behavior itu perilaku human manusia. Oke, jadi jangan lupa anak panahnya. Atau mungkin teman-teman ingin menerjemahkannya dalam bahasa Arab, misalnya innallaha yuhibbul muttaqin. Inna larinya sungguh, Allahnya ke panah Allah, yuhibbu menyukai orang-orang al-muttaqin yang bertakwa. Nah, kalau dalam bahasa Arab tentu sesudahnya itu terjemahkan ke bahasa Inggris pakai anak panah. Itu udah cukup. Oke. Kalau yang yang warna merah ini saya mencobanya menerjemahkannya ke dalam bahasa Jambi. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Bahasa Jambi itu yang tunang, nam bertakwa. Ini contohnya. Oke. I think it's enough about the meeting, SIG meeting. Kemudian tugasnya adalah karena kita belajar terjemahan tadi ada 9 teknik yang sudah teman-teman pelajari. Silakan buat contoh satu saja dari masing-masing teknik. Jadi ada 9 contoh yang akan teman-teman cari. Satu teknik, satu contoh. Oke. Kemudian setelah membuat contoh dari 9 teknik tadi, silakan teman-teman mengambil artikel dalam bahasa Inggris yang terkait dengan bidang keilmuan teman-teman. Silakan buat 10 saja, 10 contoh, 10 kalimat, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, cara menerjemahkannya menggunakan anak panah tadi seperti yang sudah saya paparkan, sehingga bagian atasnya bahasa Inggris, kemudian bagian bawahnya bahasa Indonesia, kemudian menggunakan tanda panah. Kira-kira She itu menerangkan tentang apa? Terjemahannya bagaimana? Baik, I think that's all. Saya ulang sekali lagi, ada 2 tugas yang akan teman-teman kerjakan. Pertama, satu contoh untuk masing-masing teknik. Tekniknya ada 9, berarti ada 9 contoh yang teman-teman persiapkan. Kemudian membuat 10 kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan anak panah. Okay, guys, I think that's all for today. If you have a question, you can ask me, and then we will discuss together. I think that's all. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.